Terima kasih kepada Pak Moderator. Khususnya tentunya dalam rangka pembangunan pendidikan, kami akan melanjutkan pendidikan gratis yang telah kami canangkan sejak kami terpilih beberapa tahun lalu. Sehingga tidak ada anak-anak yang miskin beralasan tidak bersekolah. Dan tadi kami sampaikan juga bahwa kita sekarang ini sedang berjuang membangun politeknik di Koto Kasih, termasuk juga untuk meningkatkan status akademi komunitas yang sekarang bekerja sama dengan Politeknik Sriwijaya Palembang nanti akan menjadi Akademi Komunitas Negeri Siak Singapura. Di samping itu kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi baik yang ada di Indonesia, seperti kami telah mengirim anak-anak Siak untuk belajar di Politeknik Bandung, ITB Bandung, ITS Surabaya, ke UGM, kemudian juga ke Universitas Pendidikan yang ada di Bandung, sekaligus juga Universitas Muhammadiyah, Universitas Lancang Kuning, Universitas Unri yang ada di Riau dalam rangka untuk mempersiapkan generasi muda yang akan datang. Di samping itu juga kami insya Allah 5 tahun yang akan datang akan mempersiapkan sekolah unggulan, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang selanjutnya akan menyediakan pendidikan yang berkualitas, tentunya ingin memberikan pelatihan kepada guru-guru kita agar kualitas guru dapat bisa mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Siak ini. Di samping itu juga saat ini kita telah memberikan beasiswa kepada guru-guru kita mulai D3, S1 dan S2 dan S3. Sudah ada 453 guru-guru di Siak belajar ke beberapa daerah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas guru-guru kita di sini. Karena kualitas guru lah yang meningkat, baru nanti akan tercapai kualitas anak-anak Siak. Di samping itu, kami telah memprogramkan bantuan beasiswa. Kami telah memberikan bantuan siswa kepada anak-anak yang tidak mampu, anak dan keluarga miskin, anak-anak yang berprestasi. Bahkan terhadap anak-anak prestasi ada yang dibantu secara penuh dengan mereka kita kirim ke universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Bahkan juga ada yang ke luar negeri, Pak. Ada yang ke Mesir dan juga ada ke Malaysia. Di samping itu juga tentunya di dalam peningkatan kualitas SDM ini kami juga membantu anak-anak yang marginal. Khususnya di Siak masih ada suku yang harus kita perhatikan, yaitu suku Akit dan suku Sakai yang ada di Nias dan Kadis. Tentunya terhadap hal ini kita tidak melihat dia prestasi, kita tak melihat nanti anak tidak mampu, tapi dia suku yang memang harus kita dukung supaya kualitasnya sama dengan suku Dayak, sama dengan suku-suku yang marginal yang ada di seluruh Indonesia ini. Di samping itu juga tentunya ke depan kami tetap akan melanjutkan pemberian bantuan peralatan sekolah untuk anak-anak kita semua, khususnya anak-anak dari keluarga miskin, serta mempersiapkan sarana dan prasarana, termasuk bus-bus sekolah bagi anak-anak yang jauh dari pemukiman terhadap sekolah-sekolah yang ada. Kami mempersiapkan generasi emas 2045 saat 100 tahun Indonesia merdeka. Itu melalui kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Emosional melalui pramuka, pendidikan karakter, kemudian spiritual, pendidikan agama, pendidikan ke depan, dan juga membawa pesantren kecamatan, madrasah ilmiah, sanawiyah, dan juga aliyah, dan juga pendidikan bagi agama yang lain. Kemudian juga meningkatkan kompetensi guru, dan selain itu tentu adalah berupaya ke depan bagaimana sekolah ini berbasiskan komputer, karena ujian nasional sudah juga pakai komputer. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik guru negeri maupun guru honor di masa yang akan datang. Juga memberikan bantuan bagi anak tidak mampu, bantuan pakaian, sepatu dan tas. Mendorong umri di Perawang, ini sudah belajar sekarang di SMK Muhammadiyah. Kemudian juga untuk di Kades kami akan mendorong ada nanti Universitas Lancang Kuning sudah mulai dilakukan rapat-rapat antara Bupati dengan Rektor Universitas Lancang Kuning. Nah kemudian tentu juga berupaya bagaimana membangun unit sekolah baru, kemudian tambah ruang kelas, rehab sekolah, karena ini penting karena sudah punya perda pendidik wajib belajar 12 tahun. Jadi harus kita jamin anak punya akses untuk pendidikan dan meningkatkan mutu Terima
kasih pasangan calon nomor 1. Kemudian untuk pasangan calon nomor 2, pertanyaan kita sama. Saya ulangi pertanyaan Pak ya. Kemajuan suatu daerah, khususnya Kabupaten Siak, sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Semuanya akan ditentukan oleh pendidikan. Pertanyaannya, langkah-langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, baik sebagai tenaga pendidik maupun sebagai aparatur pemerintah jika terpilih menjadi Bupati Siak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sesuai dengan visi misi kami perubahan, kita akan evaluasi seluruh pendidikan sekolah yang ada di daerah. Karena menurut kami masih banyak kelemahan hari ini. Jumlah masyarakat miskin sehingga yang seharusnya mendapat peringkat pendidikan gratis ini juga masih banyak tertinggal. Menurut kami akan data kembali berapa jumlah masyarakat miskin, karena sesuai visi misi kami adalah untuk memberikan beasiswa dengan 2 kategori. Beasiswa masyarakat miskin yang akan dijamin 12 tahun. Tentunya kita akan evaluasi, kita data ulang seberapa banyak masyarakat miskin yang dapat. Dan kedua, begitu juga begitu kuliah kita ada beasiswa miskin. Dan kedua, kita akan evaluasi beasiswa tentunya yang berprestasi. Hari ini setelah data kita lihat ternyata masih banyak yang belum mendapat beasiswa berprestasi walaupun hari ini mereka berprestasi. Oleh karena itu, sesuai dengan visi perubahan, tentunya akan kita ubah yang lebih baik semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Para guru-guru juga kita akan beri pembekalan agar nantinya dia benar-benar efektif. Dan kita sepakat visi misi tidak ada sekolah di sore hari. Kita akan upayakan sekolah semua di pagi hari. Karena setelah kami evaluasi sekolah di sore hari, mengingat waktunya juga rentang, pendek, dan saya pikir lelah stamina pengajar atau murid juga akan menentukan pada siang hari tersebut. Karena pada hari ini tentunya kita mengusung perubahan. Tentunya sepakat kita akan evaluasi perubahan mana yang akan kita tingkatkan, baik di bidang pendidikan. Tentunya tidak ada lagi anak-anak masyarakat Kabupaten Siak yang di masa usia yang tidak bersekolah, karena sekolah akan ditanggung pemerintah daerah selama 12 tahun. Bagi anak-anak yang kurang mampu, anak-anak fakir miskin, janda-janda yang tidak mampu, dia punya hak berpendidikan untuk menerima pendidikan, karena memang sesuai amanah undang-undang kita harus butuhi 20% untuk pendidikan. Tentunya saya kira pendidikan salah satu motor penggerak bagaimana Siak akan lebih baik ke depan. Karena kami fakta di lapangan, apa yang kami jumpai di lapangan tidak sesuai dengan angka yang ada di sekarang ini. Kami berdasarkan fakta, kami bukan berdasarkan angka, tapi fakta di lapangan yang harus kami teliti, harus kami evaluasi. Karena sesuai dengan undang-undang, tidak ada lagi sekolah namanya sekolah unggulan, melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2003. Sekolah bertaraf sama semua, tidak ada sekolah unggulan. Terakhir, tentunya sesuai dengan apa yang akan kita membahas masalah pendidikan, ini menjadi salah satu skala prioritas kami, dan kami yakin hari ini persoalan pendidikan sangat mendasar, apalagi di Kecamatan Tualang dan Kandis. Begitu ajaran baru, semuanya berbondong-bondong sampai ke satu titik pendidikan saja. Ini menjadi evaluasi. Begitu kita di Tualang, begitu tamat ajaran baru, semua mencari tolong kepada pembeting untuk masukkan anaknya ke sekolah. Ini fakta. Oleh karena itu kami berpikir kita akan evaluasi, kita sepakat nantinya tidak ada sekolah unggulan, sekolahnya semua akan menjadi sekolah unggulan untuk Kabupaten Siak. Sehingga ini akan menjawab pertanyaan masyarakat Kandis dan Tualang. Jumlah anak angkatan sekolah tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada untuk
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah? Baik. Bapak, Ibu, kedua pendukung calon, berikan kesempatan kepada kami untuk memandu acara ini. Mohon diperhatikan. Kalau nanti kita bersuara semua, nggak ada yang mau kita dengar gitu. Baik, kepada kedua pasangan calon saya ucapkan terima kasih, dan berikutnya kami persilakan lagi kepada Pak. Kalau tadi yang menjawab pertama adalah pasangan nomor urut 1, maka pertanyaan kedua akan dijawab pertama oleh pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak, apa program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak? Silakan dijawab mulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya ini adalah masalah ekonomi kerakyatan. Pertama, kita akan bantu masyarakat yang ekonomi kecil dan menengah agar beliau masyarakat bisa berdikari sesuai dengan mutu kita, tentunya tidak bersandar kepada perusahaan lain, tapi kita ingin masyarakat dapat mengenyam kebutuhan masyarakat dengan pinjaman modal lunak sesuai dengan BUMN yang telah kita siapkan. Kedua, tentunya kita akan mendirikan balai latihan kerja di hampir setiap kecamatan. Tujuannya untuk meningkatkan pengangguran agar berkurang, dan tentunya apabila kita sudah berkreatif, kita punya usaha, otomatis akan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Kabupaten Siak adalah kabupaten yang besar sumber daya alamnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban melindungi segenap masyarakat Kabupaten Siak dengan cara tentunya memberikan lapangan pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Oleh karena itu, kami berprinsip untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Bagaimana caranya masyarakat kita, anak-anak kita nantinya lebih mengedepankan berwira swasta seperti kami adanya dengan Bapak Haji Sahrul. Selanjutnya, untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, bahwasanya kita juga akan mengedepankan membantu masyarakat Kabupaten Siak yang hari ini mayoritas adalah penanam sawit, peremajaan sawit. Pemerintah daerah akan terdepan untuk mengurusi replanting kebun kelapa sawit di Kabupaten Siak. Kedua, kita juga telah memplot Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Sabaau, Kecamatan Sungai Mandau akan menjadi salah satu sumber pangan Kabupaten Siak. Hari ini juga kita akan membuka lahan-lahan baru. Kita menginginkan dengan ekonomi ini apabila masyarakat telah mapan, baik itu perkebunan kelapa sawit, tentunya tanaman pangan, tentunya ini semata-mata tentunya akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak. Begitu juga kami akan mengurangi pengangguran yang berada di Kabupaten Siak, karena data di lapangan bahwa data dari statistik bahwa di Siak tidak ada yang pengangguran, cuma pencari kerja. Tapi kenyataan di lapangan masih banyak pengangguran yang masih bertebaran. Berikutnya tentunya untuk mengentaskan kemiskinan, kita sepakat pada hari ini sesuai dengan visi misi kami perubahan. Kami melihat di lapangan masih perlu perbaikan, baik itu petani, perkebunan kelapa sawit. Intinya nantinya utama kita adalah bagaimana tata cara mengentaskan kemiskinan.
dengan uang APBD kita 3,2 triliun. Tentunya ini semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya masih ada. Silakan pendukung nomor urut 2. Ya, baik. Kita lanjutkan yang pertanyaan yang sama untuk nomor urut 1. Nanti waktunya kita atur lagi. Pertanyaannya perlu diulang, Pak? Cukup? Cukup. Ya, silakan dijawab mulai dari sekarang. Sesuai dengan program yang telah kami laksanakan di masa kepemimpinan kami lebih kurang 4,5 tahun baru, tentunya memang ini yang harus menjadi prioritas kita adalah terhadap kemiskinan yang ada di Siak. Saat ini alhamdulillah kemiskinan di Siak hanya 5,4% dari jumlah penduduk. Dan untuk di hal ini tentunya yang menjadi program ke depan, karena di sini sebagian besar masyarakat kita hidup di lingkup pertanian, baik pertanian perkebunan melalui kebun sawit maupun juga pertanian karet dan juga pertanian tanaman pangan. Inilah menjadi fokus perhatian kami ke depan, sehingga tentunya dapat meningkatkan produksi dan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Kemudian yang selanjutnya tentunya terhadap yang keluarga miskin, bagaimanapun kita melakukan pendataan keluarga miskin, tetapi yang mengesahkan penduduk miskin itu bukan pemerintah daerah, tetapi adalah BPS. Kita tidak bisa berbuat apa-apa walaupun kepala daerah, walaupun kita melakukan pendataan, karena ini di bawah semuanya tim penanggulangan kemiskinan pusat. Mereka lah nanti yang akan menetapkan apabila ada warga miskin yang terdata di wilayah kita ini. Tentu kita harus taat terhadap peraturan perundang yang berlaku sebagai tentunya kepala daerah yang ada. Oleh karena itu yang tentunya yang menjadi fokus kita pada saat ini, berapa jumlah rumah tangga miskin yang ada di Siak, itu yang menjadi kelompok sasaran kita untuk menanggulangi kemiskinan. Bahkan alhamdulillah termasuk juga calon nomor 2 ikut mengesahkan perda penanggulangan kemiskinan yang telah kita canangkan beberapa waktu lalu. Tentunya inilah menjadi sasaran kita, karena inilah merupakan payung hukum, sehingga tentunya terhadap program-program penanggulangan kemiskinan ini tetap akan menjadi perhatian maksimal di masa yang akan datang. Apalagi kita juga telah memiliki perda bantuan hukum terhadap orang miskin. Kalau yang berkaitan dengan penyalahgunaan adanya masalah pidana, ada masalah perdata, Pemda harus siap turun tangan untuk membantu warga miskin ini. Di samping itu tentunya yang tadi menjadi sasaran kita adalah kelompok-kelompok masyarakat kita, baik tanaman padi, termasuk juga tanaman perkebunan, dan juga tanaman karet dan tanaman sagu, tanaman nenas dan lain-lain sesuai tentunya dengan profesi para petani kita di sini. Termasuk juga adanya sekarang Siak sudah menjadi sentra peternakan sapi, Pak, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Dan ini ada 4 kecamatan yang menjadi sentra peternakan sapi, yaitu Kecamatan Dayun, Kecamatan Kotogasi, Kecamatan Lubu Dalam, dan Kecamatan Bukikanan. Ini tentunya juga menjadi sumber ekonomi baru di Kabupaten Siak ini dalam rangka mempersiapkan masyarakat kita yang melaksanakan permajaan sawit. Karena itulah sumber pendapatan menjelang masyarakat kita akan menerima kembali tentunya apa yang diperoleh dari tanaman sawit yang akan diremajakan ke depan. Terhadap berkaitan permajaan sawit ini, kami telah berkunjung ke Otoritas Jasa Keuangan agar dapat pemerintah menurunkan suku bunga sehingga nanti bagus kreditnya tidak besar, sehingga nantinya akan memberatkan masyarakat kita untuk menyelesaikan kreditnya. Selanjutnya juga dalam rangka mendukung program Bapak Joko Widodo, kami berupaya dengan seluruh rakyat yang akan terpelanting agar nanti dapat diberikan tanaman padi di celah-celah sawit dalam rangka sumber pendapatan baru dari petani kita. Ini tentunya program-program nyata yang akan kita wujudkan
baik dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan baru nantinya kalau perpanjangan sawit tidak kita laksanakan, dan sekaligus juga mendukung program Bapak Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tentunya ini juga kemudian khusus lapangan pekerjaan tentunya dunia swasta yang kita siapkan, dan insya Allah tentunya infrastruktur kita termasuk juga Buton itu adalah tempat lapangan pekerjaan. Alhamdulillah selama 4 tahun pertumbuhan ekonomi dipacu juga dengan investasi yang dapat menyerap 14.000 lebih tenaga kerja di masa kepemimpinan. Ini tentunya menjadi modal kami, apalagi kami telah menerapkan di dalam memberikan pelayanan yang kondusif, di mana juga kita menerapkan dengan pelayanan terpadu dengan sistem online dan tracking system, sehingga orang tidak perlu lagi datang ke kantor kita, cukup melalui internet. Iya, waktunya pas lagi. Ya. Silakan. Ya, baik, sebelum beranjak ke sesi tanya jawab atas pasangan calon, kita istirahat sejenak setelah yang berikut ini. Silakan.